Selamat sore pemirsa. Di balik perjuangan para mahasiswa di negeri ini, banyak di antara mereka yang datang dari daerah perantauan yang jauh dan berhasil mengatasi segala keterbatasan. Salah satu kisah inspiratif datang dari Hikmal Husaini, seorang mahasiswa perantau yang telah mengharumkan nama Universitas Bengkulu dengan prestasi akademiknya. Berikut laporan lengkapnya. Di usia 22 tahun, Hikmal Husaini, mahasiswa ilmu hukum, berhasil meraih prestasi dengan mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 4 Universitas Samratulangi. Meskipun mahasiswa perantauan yang jauh dari orang tua, Hikmal membuktikan bahwa tekad dan kerja keras bisa membawa perubahan besar. Bisa ceritakan tentang bagaimana awalnya Anda bisa tertarik masuk ke UNIP, padahal kan banyak kampus di Jawa sana yang bagus gitu. Oke. Latar belakang ya saya kenapa pilih UNIP gitu ya. Kenapa pilih UNIP dibanding dengan kampus-kampus di Jawa yang mungkin bisa dibilang lebih bagus, itu ada cerita tersendiri sebetulnya. Awalnya itu saya ketika lulus sekolah SMA, saya SMA pondok pesantren. Nah, lulus di pondok pesantren itu tahun 2020. Di 2020 ini masih mengambang lah kira-kira ini mau kemana gitu kan selanjutnya, mau ngampus kah atau langsung kerja kah, pokoknya masih mengambang gitu di 2020 itu. Nah, karena bapak saya pernah kerja di daerah Bengkulu di Kaur, di daerah Padang Bucihulu di sana, jadi kurang lebih bapak saya tahulah kultur di sana itu, kultur terus moralitas di sana, terus butanya mereka terhadap agama gitu. Ternyata memang masyarakat di sana itu, setahu bapak saya itu masih buta agama lah gitu. Nah, bapak saya kebetulan karena bapak saya punya anak saya yang lulusan dari pesantren, itu dimanfaatkan lah oleh bapak saya. Jadi saya itu ditawarkan oleh bapak saya untuk mengabdi di daerah bapak saya tinggal gitu. Itu sebetulnya bukan tempat tinggal bapak saya. Bapak saya itu kerja di sana gitu, tambang gitu kan. Tapi ada tempat untuk nginap di sana. Jadi kurang lebih tahu lah bapak saya situasi di sana. Nah, balik lagi tadi saya direkomendasikan oleh bapak saya untuk ngabdi di sana. Selama ngabdi itu ya kegiatannya kurang lebih ngajar di masjid, ngajar dari rumah ke rumah gitu. Di sana saya menghabiskan waktu selama 11 bulan. Jadi udah cukup jadi keluarga kedua lah bagi saya, orang-orang Kaur itu. Nah, dari situlah awal mula saya mengenal UNIP, Universitas Bengkulu gitu. Awalnya saya benar-benar gak tahu UNIP itu apa gitu. Bahkan jangankan tertarik gitu, tahu aja saya nggak tahu tentang UNIP ini gitu kan. Nah, karena masyarakat di sana udah kenal deket, udah dianggap keluarga sendiri gitu. Ada pesan dari salah satu masyarakat di sana, itu mereka bilang katanya kalau bisa kamu tuh kuliah di sekitaran Bengkulu aja gitu, supaya ketika libur kuliah itu bisa balik lagi ke kabupaten mereka, ke kabupaten Kaur untuk ngabdi kembali gitu kan. Itulah salah satu acuan yang bikin saya tertarik kuliah di Bengkulu gitu loh. Cara mengatasinya, kalau soal komunikasi tadi itu biasanya kalau ada kata-kata yang emang saya nggak tahu banget, itu saya tanyakan ke teman saya gitu ya, walaupun kadang dipleset-plesetin lah jawabannya gitu kan. Kadang saya kejebak juga tuh, apa artinya ini, tiba-tiba saya tanyakan ke orang yang lain, wah bukan ini artinya katanya, paling itulah. Dan namanya juga teman kan sering bercanda, yaitu tantangannya. Dan cara mengatasinya tadi salah satunya bertanya ke teman-teman terdekat gitu, ini artinya apa, yang sekiranya terpercaya lah, orang-orang kita percaya gitu, ini artinya apa. Nah, dari situlah saya ulang-ulang saya hafal sendiri gitu. Jadi sekarang itu ya lumayan tahu lah bahasa-bahasa Bengkulu, dan kurang lebih sedikit tahu juga bahasa-bahasa daerah yang ada di Bengkulu gitu. Itu untuk komunikasi. Terus tantangan lain soal cuaca. Kalau soal cuaca saya kira itu cuma sekedar adaptasi lah.
sekedar adaptasi ya, sekarang nyaman-nyaman aja gitu, walaupun sebetulnya nggak beda jauh Bengkulu dan Tangerang itu panas. Itu kalau soal cuaca. Dan makanan sebetulnya ini nggak jadi hambatan juga sih. Kalau di makanan ini sama aja lah, dan bahkan di sini lebih murah. Kayak geprek gitu kan, ayam geprek itu di sini masih 10.000, sedangkan di Tangerang mana ada geprek yang 10.000, 17.000, 15.000 lah paling murah gitu. Jadi itu bukan sama sekali hambatan kalau makan itu. Bahkan itulah salah satu kelebihan yang saya dapatkan ketika hidup di Bengkulu. Mungkin kurang lebih itulah sekitar sekiranya soal hambatan dan apa tadi cara saya mengatasinya. Oke, lanjut Bang. Apa yang membuat Anda tetap semangat meskipun menghadapi kesulitan? Tetap semangat. Sebetulnya ini kalau kayak gini kembali lagi sih ke visi saya pribadi gitu kan. Pastikan setiap orang ketika melangkah ya tentunya punya misi tersendiri gitu, punya visi dan misi tersendiri. Nah, saya juga punya gitu kan. Ada tujuan tersendiri lah. Jadi tujuan itulah yang terus bikin saya semangat. Itu kunci utama sebetulnya. Tapi ada dorongan-dorongan lain. Salah satunya itu dorongan dari masyarakat Kaur itu yang merekomendasikan saya untuk kuliah di Bengkulu. Itulah yang membuat saya bertahan, yang membuat saya tetap semangat walaupun sering ada tantangan, kesulitan di daerah perantauan ini. Karena itu saya selalu ingat apakah tujuan saya sudah tercapai gitu, apakah visi saya sudah tercapai gitu. Udah bisa ngasih apa sih ke orang tua. Biasanya saya dengan kata-kata afirmatif kayak gitu, nah saya untuk ngebangun semangat saya kembali. Itu sih mungkin. Oke Bang, selanjutnya apa harapan Anda untuk kedepannya? Harapan saya ke depannya, saya sebetulnya pengen banget bisa bahasa Bengkulu, bicara orang Bengkulu gitu dengan logat khasnya orang Bengkulu. Saya pengen banget gitu. Tapi ya itu kadang orang Bengkulu itu, teman-teman saya, kalau saya bicara Bengkulu itu sering diejek gitu. Udahlah kau gak usah lah pakai bahasa Bengkulu, pakai bahasa kau aja gitu. Nah itu yang sebetulnya bikin saya down lagi untuk mengupgrade bahasa Bengkulu saya gitu. Tapi itulah salah satu harapan saya, salah satu harapan ketika saya sudah selesai di perantauan, ya setidaknya adalah bekas logat-logat orang Bengkulu, itu maksud saya. Itulah salah satu harapannya. Dan kalau soal perkuliahan tentu lulus dengan tepat waktu kan, pulang lagi ke tanah kelahiran di Tangerang gitu. Mungkin itu. Apa tanggapan Anda tentang Hikmal? Hikmal orangnya baik, rendah hati, dan sering membantu ya ketika saya sedang sulit, dan juga dia bisa diandalkan untuk teman-teman yang lainnya. Kisah Hikmal adalah bukti bahwa tekad dan kerja keras mampu menembus batas keterbatasan. Ia tak hanya menginspirasi rekan-rekannya, tapi juga membawa harapan baru bagi desanya di Tangerang. Luar biasa kisah Hikmal Husaini ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika ada kemauan. Semoga Hikmal terus berprestasi dan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.